Kenapa Bibel Bang Kiko ini isi sundal saja? Sundal, 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 sundal saja. Semua sundal habis. Aku itu hanya besar. Merujuk kepada siapa? Hanya besar kalau bukan kepada Tuhan. Oh. Marah sama saya, marah sama saya. Padahal saya cuma tanya Bibel, marah sama saya. Emosi sama saya. Emosi. Ini tentang Kiko. Iya. Kenapa tidak dihukum? Karena mereka tidak dididik dari kecil. Mereka liar. Harusnya orang tua kan mendidik. Yang di Ya, silakan. Halo, selamat sore. Islam Kristen, Pak. Kenapa? Kenapa penyakit kucing? Apa dari tadi ngomongin selangkangan? Bang Kiko tidak suka selangkangan. Kalau bukan selangkangan, kita keluar dari mana? Suka, tapi kenapa jadi pembahasan selangkangan? Nah, itu kan kan saya ngomong selangkangan di saya, bukan selangkangan di Bang Kiko. Tadi ada Oten tapping di bawah, saudaraku. Dia bilang loading muka selangkangan. Terus saya bilang, kalau bukan selangkangan, Tuhanmu keluar dari mana? Kan begitu. Apakah saya menghujat? Dia tapping di bawah. Ini saya tanya sama Bang Kiko sebagai Kristen. Jangan berpikir bahwa kita ini berteman sahabat, tidak. Harus netral. Dia tapping, loading muka selangkangan. Saya bilang, iya saya muka selangkangan. Saya suka barang itu. Kan? Yeah. Tapi kalau bukan selangkangan berarti Tuhanmu keluar dari mana? Apakah saya menghujat? Macet. Bagian bawah lubang cuma 2. Masa dari belakang? Jadi apa tuh barang? Nah, begitu. Jadi jangan. Ayolah kita diskusi dengan baik. Kan Bang Kiko kan tahu saya kan? Saya kalau orang sopan, saya manja-manjakan, bahkan saya pergi beli kue, bikin kopi, kasih minum kan, gitu. Datang pula dia loading muka selangkangan. Saya kalau tidak muka selangkangan, buat apa saya kawin, anak sudah 2. Tapi lu curang bang. Waktu 5 menit. Begitu abang selesai bicara, langsung lempar dia. Curang. Gak adil. Mana? Oh, si khutbah populer. Jadi begini, tadi saya datangi dia. Niat saya mau silaturahmi. Kita kan kawan lama. Niat saya mau silaturahmi. Saya mau tanya. Saya tidak ada diskusi karena saya tahu dia di pantai kan. Tidak mungkin kita mau ajak orang. Niat saya diskusi. Pak Pendeta bagaimana kabar? Dia bilang, oh kabar baik semua. Iya. Oh lagi jalan-jalan sama keluarga. Dia bilang, iya lagi jalan-jalan sama keluarga. Iya, kalau tidak jalan-jalan kan nanti bagaimana tiba-tiba istri tetangga lagi yang kita ajak jalan-jalan. Kan? Mulai masuk kan? Ini singgung nih. Tiba-tiba angkat 50 santri kan? Yang viral-viral kiai dukun itu yang memperkosa 50 santri. Mulai dia angkat itu. Bang Kiko kan tahu, saya kalau dipancing lebih barbar daripada yang dia bilang kan. Nah itu, akhirnya dia tidak bisa tidur itu. Tapi dia pendeta. Dia pendeta. Itu kita tidak pungkiri Bang Kiko ya. Setiap pasti ada oknum. Kiai itu bukan kiai, itu dukun. Dukun yang memperkosa 50 santri itu, seandainya polisi tidak menghukum dia, maka kami orang Islam turun tangan akan dirajam sampai mati dia itu. Kalau pakai hukum Islam dirajam sampai mati itu. Begitu. Di zaman Yesus kan ada orang datang berzina, mereka bawa ke Yesus kan, mau dilempari kan. Tetapi Yesus mengatakan, jangan kamu menghakimi, biarkan Bapa yang menghakimi kan. Begitu. Tapi kenapa mereka angkat? Coba, bagaimana kasus calon pendeta yang mencabuli jemaatnya? Pernah ndak Islam angkat? Tidak pernah. Islam angkat itu selain menjadikan tameng apabila ada serangan dari mereka. Kalau saya angkat baru calon saja jemaat sudah hamil, bagaimana kalau jadi pendeta? Cuma bukan ke situ ya, kita bukan ke situ begitu. Tetap kita fokus ke ular beludak penjilat begitu. Tapi dia pendeta, Bang Luding. Iya, dia pengkhotbah, dia pendeta muda di gereja tapi banyak ditegur jemaat itu karena diskusi, memang dia ilmu masih parah. Tapi kemarin pernah ditegur sama siapa ya? Pendeta siapa itu? Petrus kah siapa itu?
tapi beliau masih buka komal. Begitu. Masa pendeta, Karena dia punya iya, karena dia punya tema itu Jesus only. Jesus only. Nah, ternyata pahamnya Jesus only itu hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Saya bilang, kenapa kamu tidak, kalau kamu mengatakan Jesus only, berarti kamu jadi oneness. Bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri kan? Nah, begitu, ditegur dia di situ. Makanya saya bilang dia masih banyak belajar. Begitu. Dia ngaku-ngaku apa benar pendeta seperti Kingdom. Baru saya tanya kan keras itu, ternyata PDM. Kalau dia biasa khotbah, saya pernah lihat dia di mimbar. Dia punya gereja. Dia di mimbar begitu. Dia pendeta muda. Pengkhotbah itu. Ya, Pengkhotbah PDM. beliau itu. Nah, Pendeta itu. Madya. Apa? PDAM? Pendeta Madya. Sertifikatnya belum keluar. Ya. Ya, silakan buat teman-teman muslim dibantu tap-tap layar, kita pecahkan 500k dulu sambil kita. Terus apa yang mau kita bahas nih Bang Kiko? Bang Kiko gimana kabar? Sehat? Semalam kenapa turun? Ngantuk gua bang, beneran. Udah 3 hari ngikut bang loading, ngantuk saya bang. Di pasar juga mangap, tidur. Kata istri, Ya, sudah banyak-banyak istirahat. kata kan saya ingat bang loading sampai kadang-kadang nggak live gara-gara kurang sehat toh, sama seperti itu kan. Saking ngefansnya sama bang loading, akhirnya ngedrop juga bang. Jangan, Sama Bang. istri. Kami orang Islam itu kalau sudah ditanamkan semangat untuk berdakwah itu 1 kali 24 jam kami berdakwah terus. Bahkan kami itu tidak akan tidur sebelum ditidurkan oleh Allah, dan kami tidak akan bangun sebelum dibangunkan oleh Allah. Begitu. Kalau Tuhan kalian kan pernah tidur, pernah bangun juga kan? Jadi berbeda. Jadi kalian memang mesti butuh tidur. Kalau kami beda. Kalau saya berdakwah itu Bang, karena terlalu banyak dosa, semoga dengan 1 kali 24 jam berdakwah terus, dengan asbab itu Allah hapuskan dosa-dosa saya yang lalu-lalu itu. Begitu Bang. Tapi bang loading gampang kepancing juga saya bilang. Kenapa? Gampang kepancing juga. Sudah saya bilang Bang, ketika kalian tunjukkan bahwa kalian itu sopan, maka kami menunjukkan kami lebih sopan daripada kalian. Tetapi jika kalian tunjukkan, nah ini macam ini. Arya? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lodi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, Bang Arya, ada yang mau disampaikan? Enggak, lucu aja. Cuma Bang Lodin walaupun lucu tapi berilmu. Top, mantap, Iya. mantap. Ya, siap. Kalau Bang Kiko lucu tapi ular beludak. Makasih Pak Arya ya. Siap Bang. Tadi saya cuma respect aja sama Bang Loding dalam metode penyampaian sangat luar biasa, meskipun ada lelucuan, tetapi ya esensi daripada apa yang disampaikan itu tercapai gitu kan. Mantap, lanjut Bang Loding. Makasih Pak. Siap. Ya, siap. Saya izin turun. Ya. Bagaimana ini? Itu kemarin banyak sekali yang kirim-kirim video itu yang RK digrebek sama saya tuh. Astagfirullahaladzim. Bingung saya lagi tuh mau bagaimana. Kenapa RK bang? Bang Loading, kenapa RK? RK digrebek selingkuh sama istrinya. Ternyata ya, saya ikuti tadi Bang Loading. Ternyata kalau di sini nggak kuat iman, saya aja akun kecil ya, sudah banyak yang DM segala macam bla 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 bla, telepon. Kalau istri sampai intip-intip kalau HP udah letak itu. Saya itu Bang Kiko, banyak yang DM minta nikah. Banyak yang DM, iya, istri saya yang buka. Begitu. Banyak. Oh, ini dengan Alia Loading, iya. Oh, alhamdulillah Alia Loading. Saya minta restu. Maksudnya minta restu apa? Mulai yang dia pakai dalil-dalil. Istri saya bilang silakan kamu urus. Kenapa kamu tanya saya? Kalau kamu izinkan maju kan? Kita nggak tahu kan? Itu banyak. Jadi
sekarang Bang Kiko, ada orang-orang yang apa tidak bisa pungkiri, ada wanita-wanita dari apa misi-misi Kristen ini kami sudah tahu Bang Kiko. Ini saya cerita sama Bang Kiko bukan mau menjelekan, tidak. Jadi ada misi-misi dari Kristen, perempuan-perempuan Kristen yang mereka mengakui bilang kamu jadi mualaf, nanti kamu sasaran si apologet ini, si apologet ini. Minimal kamu dapat chat-chat sama dia, kamu dapat apa video call sama dia, buat bukti buat untuk menjatuhkan. Karena kenapa? Karena Islam sudah mengatakan, Al-Quran sudah mengatakan mereka akan menghalalkan segala cara agar kamu mengikut agama mereka. Begitu. Jadi ada semua itu Bang Kiko. Tapi Jadi ada ketika kalau ada Kristen yang baik seperti Bang Kiko ya pasti dibilang ular beluda. Begitu. Ya, jadi tidak masalah. Begitu. Tapi tidak sudah masalah. terjadi. Yang abang katakan ini sudah terjadi. Udah ngalamin atau sudah ada terjadi? Sudah, bahkan di saya pun sudah banyak sekali, cuma saya tidak respon. Saya tidak respon begitu. Saya ini lama di dunia gelap Bang, sampai kulit saya gelap ini. Tapi si RK kenapa si RK? RK kenapa RK? Ini RK Ya enggak tahu lah Bang, jangan kita gibah di sini lah. Intinya dia punya fit yang mereka kirim sama saya. Berarti RK normal toh? Iya, dia digrebek sama istrinya kan, di kafe-kafe selingkuh, nginap di hotel begitu. Tapi janganlah kita gibah begitu kan. Janganlah begitu Bang. Ya, kita doakan saja ya, semoga dengan pengalaman. Sebenarnya Allah nampakkan pengalaman dia ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kita lebih berhati-hati begitu. Ya, kalau saya itu ambil pelajaran, saya lebih berhati-hati. Karena saya tidak tahu saya punya kekilafan ke depan ini bagaimana kan. Saya tidak tahu nih kan. Karena begini, ketika kita berdakwah itu kita diuji dengan 3 perkara. Harta, tahta, wanita. Sebagaimana ketika Rasulullah beliau berdakwah itu, apa orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Kepada Abu Thalib pamannya. Wahai Abu Thalib, katakan keponakanmu itu. Kalau dia mau wanita cantik, kami kumpulkan seluruh wanita cantik di Jazirah Arab ini, kami berikan kepada dia. Kalau dia mau harta, kami kumpulkan seluruh harta di Jazirah Arab ini, kami berikan kepada dia. Kalau dia mau jabatan, kami jadikan dia raja di tanah Arab ini. Tapi tolong dia lepaskan itu usaha dakwah itu, usaha yang ajak-ajak orang kepada Tuhan itu. Ketika Abu Thalib menyampaikan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, walaupun mereka taruh bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, aku tidak akan melepaskan ini usaha dakwah ini. Coba. Jadi, siapa saja yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, maka dia akan berhadapan dengan 3 ujian itu, harta, tahta, wanita. Begitu. Saya kemarin diundang loh di daerah-daerah tuh. Bang Loading, bisa ndak Bang Loading isi di sini? Uang tiketnya nanti kami tanggung. Saya bilang saya bukan ustadz. Tidak apa-apa, tetapi penyampaian Bang Loading sangat dibutuhkan di daerah kami. Kalau mau ayo begini, tapi bukan tujuan ke situ. Kalau saya mau tujuan ke situ, buat apa saya lepas yang ini yang dekat anak istri saya ini? Sampai sekarang saya masih di WA. Kamu mau isi di sini enggak? Kamu mau isi di sini enggak? Mau. Tapi bukan itu. Yang saya mau itu kita ngomong perkara agama itu seperti saya sama Bang Kiko santai begini kan? Begitu agar Bang Kiko muda. Tapi kan memang kalau dijuluki ular beluda agak lama sih. Gitu. Dulu saya Bang Kiko, dulu saya ceramah. Saya ini kan biasa isi kultum di ibu-ibu itu kan. Jadi ibu-ibu kultum, jadi saya isi ceramah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullun nafsin dha'iqatul maut." Seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Tiba-tiba melayang kertas Bang Kiko. Kertas putih. Langsung saya penasaran, saya buka begini. Begitu saya buka tulis Dewi 08 sekian-sekian. Istri di samping. Istri di samping. Oh, langsung dari situ saya kena pembatasan. Tidak bisa lagi isi begitu. Langsung saya telepon Ustaz, saya tidak bisa isi lagi begitu karena saya ada kesibukan lain. Begitu. Ujian itu. Nah, habis itu saya terjun di Matel. Nah, baru saya biasa khotbah Jumat. Saya biasa kan tarik-tarik orang punya motor, pekerjaan saya dulu. Tarik motor, tarik mobil kan. Mata elang kan, debt collector. Nah tiba-tiba lagi khotbah Jumat.
Begitu khutbah Jumat, khutbah terakhir penutupan, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Begitu lihat begini, ketemu sama bapak yang motornya pernah saya tarik. Coba. Akhirnya di situ sudah saya mundur semua. Nah, dari situ saya fokus servis handphone. Ketika nonton Facebook, lihatlah viralnya Bang Juma, Ustadz Yusuf PI, Bang Nandar, Unirifa. Saya bilang, oh ini saya suka nih. Saya kan biasa kurus 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Sama tabligh kan? Begitu. Oh saya suka dakwah begini nih, bagus. Akhirnya saya pelajari, saya download Bible, kan? Saya beli Bible, baru saya download. Saya baca dulu dari Kejadian sampai Wahyu 1 kali full. Sebelum saya diskusi itu. Saya baca itu. Udah baca sampai ini mau 2 kali. Mau 2 kali selesai ini. Mau 2 kali. Saya baca semua, saya nonton lagi, saya baca, nonton lagi. Baru saya naik ke Komal. Baru naik ke Komal, kalau ada OT diskusi saya masuk, kasih 1-2 ayat, saya istirahat lagi. Habis itu masuk 1-2 ayat, istirahat lagi. Nah pelan-pelan, akhirnya sampai sekarang begitu. Niat datang ke sini bukan untuk bilang mau cari ini, cari tidak. Niat hanya untuk agar kebesaran Allah ini tersebar. Pas begitu baca sekali, apa yang Bang Loding temukan? Apa gitu perasaan seperti apa? Bagaimana? Bertambah tambah pusing. Begitu saya baca tambah pusing. Bagaimana tidak pusing? Ada peperangan di surga, Tuhan keluar berperang. Siapa yang mau lawan Tuhan? Anak, ayo marilah kita memberikan ayah kita minum anggur agar dia mabuk supaya kita tidur dengan dia. Kita menyambung keturunan. Tambah Lot kan? apabila ada 2 orang laki-laki mereka berkelahi. Ada 2 orang laki-laki mereka berkelahi. Sabar. Iya. Ada 2 orang laki-laki mereka berkelahi, datanglah 1 orang istrinya menolong suaminya. Dan dia menangkap kemaluan orang itu. Kalau kita mau memisahkan orang berkelahi, ini kan tangkap tangan. Kenapa tangkap di barang itu? Begitu dia tangkap, terpaksa, mak, lebih besar dari suamiku. Nah, bagaimana itu jadi? Dan ada ayatnya itu. Apabila 2 laki-laki berkelahi, maka datanglah perempuan untuk menolong suaminya. Maka dia menangkap kemaluan orang itu. Kawan saya baca ayat itu, sampai sekarang dia di kampung Kristen ini, kerja berkelahi terus. Di mana tertulis itu? Oke, baik. Baca. Baik. Di mana tertulis? Nih, buka ya. Dia tidak percaya, dia pikir saya bohong. Itu di Ulangan 25 nomor 11, baca yang keras. Assalamualaikum, Gembala Cinta, Bunda Noi. Baca yang keras. Saya belum ada bicara bohong. Jangan tambah-tambahin Bang Loding. Saya tanya di mana tertulis kan gitu kan? Ya. Ulangan 25 nomor 11. Ulangan 25 nomor 11. Ulangan, apalagi itu di ulangan berarti dia ulang-ulang itu. Maksudnya ini kan ulangan. Kalau kita baca ulang-ulang kan? Ulangan ini kan ulangan. Iya, jangan buat definisi sendiri, nggak bisa Bang Loding. Kalau ngelucu aja. Maksud saya sudah baca ulang-ulang. Ulangan ini saya sudah baca ulang-ulang begitu. Silakan. Mau bodohin saya. Katanya harus jujur. Bilang apa kalau mau ngelucu. Ulang-ulang. Ulangan ya ulang apa sih maksudnya? Ulangan berapa? Tawan puas lo. Ulangan. Apa? Ulangan 25 kali, ulangan 25 kali, ulangan 25 nomor 11. Silakan. Ulangan 25 nomor 11. Coba baca. Ulangan. Ini baru ulangan sudah baku pegang. Ini baru ulangan sudah baku pegang begini. Bagaimana kalau ujian baku raba? Iya.
Iya, bukan Kalau saya, abang, Bang. Oke, silakan. kalau abang banyak hafal ayat karena kan sudah memang ini rutinitas abang, jadi paham di mana-mana tertulis. Kalau kami itu kan sekalipun pendeta belum tentu dia banyak tahu ayat di mana. Betul, Bang. Betul, Bang. Makanya Itu saya mau masalah tanya itu. sama Pak Pendeta. Boleh ndak kita praktek ayat ini? Kalau boleh itu saya cari pendeta, saya berkelahi sama dia. Biar istrinya Tahun keluar berapa yang tadi? menyisakan kan. Ulangan 25 nomor 11. Ayat 11 ya, saya baca ya. Iya, La- baca. Larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Apa Nah, maksudnya memang? Nah, sabar. Yang saya takutnya begitu dia tangkap, dia, Mak, lebih besar dari suamiku. Bagaimana itu? Misalnya. Ih, bukan maksudnya ini kan kejadian banyak, Bang Kiko. Banyak itu, hati-hati itu. Itu ada ya. Yang saya heran, kenapa di situ? Sabar. Iya, sabar. Kenapa sasarannya di barang itu? Kenapa tidak tangkap tangan? Tapi ditangkap di barang itu, kenapa? Kenapa sasarannya di situ? Apa Bang Luding ini apa ya? Setiap diberikan saya ayat itu maka sudah curiga. Saya udah curiga. Apalah maksudnya si Bang Luding ini? Maka saya di mana tertulis? Aku ambil langsung Alkitab sekarang aku langsung baca. Pas saya baca, Iya. bukan seperti yang dipikiran Bang Luding itu loh. Barang itu bukan itu maksudnya. Coba baca ulang. Maka perempuan itu menangkap kemaluannya. Kemaluan itu apa? Lubang hidung. Iya, benar. Tapi Bang Luding benar-benar Nah, terlalu terus? polos ya. Kalau saya bilang nanti botol kasar kan. Bukan. Itu kan kitab kalian yang menjelaskan kepada saya kalian. Bukan saya. Kan di situ kan menangkap kemaluannya. Timbullah pertanyaan. Kenapa barang itu yang dia tangkap? Kenapa sasarannya tembak barang itu? Itu yang saya tanya. Kan kita tidak tahu, jangan sampai ketika dia tangkap barang itu ternyata kan lebih Bang Luding. gemuk dari yang punya yang. Bang Luding itu apa ya? Abang Luding itu pintar, jangan pura-pura bego. Kesel banget saya kadang-kadang pengen gua hajar HP ini gua lempar nih benar-benar. Bang Lodi, ini apalagi kalau saya tunjukkan ini ya. Saya baca ulangi. Ya. Apabila dua orang berkelahi dan istrinya seorang yang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangannya orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang lagi. Kan dia jangan main-main mata begitu. Tangannya kan sudah melakukan kesalahan, menangkap yang bukan pada semestinya. Ya tangan ini kan udah kotor, ya dipotong. Terus kenapa Bang Loding tanya kemaluan. Kenapa seperti itu pemikiran Bang Loding? Tangannya Yang kan ditangkap itu apa? iya. Pertanyaannya begini, kalau kita memisahkan orang berkelahi itu yang kita tangkap itu tangan, kepala, kaki. Kan nggak sengaja Kenapa barang dia, itu kan? yang dia pegang? Nggak sengaja kan? Benar toh? Nggak sengaja kata- apa langsung dia tangkap begitu, sasarannya memang langsung begitu kok. Ini nggak rese. Nah ini contoh Bang Kiko ya. Contoh Bang Kiko ya. Ini saya kasih tampilkan biar kena pembatasan juga tidak apa-apa nih. Coba ini di dalam Alkitab Sabda Bang Kiko ya. Ini ulangan 14 ya, ulangan 14 nomor 11 ini. Di sini burung ranggung. Perhatikan Bang Kiko. Bang Kiko perhatikan sini. Iya. Kelihatan dah di layar ini. Ini Iya, perhatikan iya. sini, burung ranggung ya. Nah ini kalau di TB burung ranggung. Kalau kita pergi ke kuno Bang Kiko, kuno ini, yang kuno ini kita klik Bang Kiko, tak. Dan dia keluar apa di sini Bang Kiko? Apa itu? Nah, Iya. ini barang Saya Bang Kiko nggak mau kasih mengelak. jadi apa lagi ini barang ini? Saya nggak Apa ngelak. lagi ini barang ini? Saya nggak ngelak. Cuma kan semua punya arti toh, punya tujuan, punya arti, punya makna. Apa tujuannya? Terus ini artinya apa lagi? Kalau ini artinya apa ini? Artinya apa ini? Ya barang Apa itu, artinya?
barang itu kan? Sudah. Berarti ada kan Iya. barang itu kan? Perempuan kan melakukan nangkap yang bukan pada semestinya kan? Iya benar itu barang itu. Barang itu benar. Dia menangkap yang bukan pada semestinya ketika menolong. Tangan terjadi najis, kotor. Bagaimana tangannya? Harus dipotong. Terus apa salahnya? Jangan terlalu berfokus. Iya, saya tahu. Iya, saya tahu harus dipotong. Tapi timbul pertanyaan, kenapa dia tangkap barang itu kalau dia tahu bukan haknya itu? Biasa perempuan itu suka tangkap ayam apa burung-burung tetangga itu, hati-hati. Iya. Nah, contohnya itu. Ini satu juga Bang Kiko. Ini juga Bang Kiko. Serius ini saya baca itu Bang Kiko. Ini saya sampai bertanya-tanya Bang Kiko. Nih, perhatikan ya. Di Amsal 23 nomor 27, perhatikan. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Pertanyaannya, dia tahu dari mana kalau perempuan yang satu ini sumur yang dalam, yang satu sempit kalau dia tidak praktek? Amsal berapa? Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu perempuan sana dia sudah dalam baru yang ini dia sempit? Bagaimana kita tahu? Kalau kita tidak praktek coba. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu yang satu itu yang dalam, yang satu sempit? Bagaimana dia tahu? Coba. Amsal berapa? Iya saya nggak ngelak, cuma. Oke, Amsal 23 nomor 27. Kalau udah bagian-bagian rudal aja otaknya tuh. Amsal 20 ayat. Bukan, saya mau tanya bisa ndak kita hafal itu? Hafal. Iya, firman Tuhan kalau di Islam kan Al-Quran itu dihafal. Ada anak umur 12 tahun bisa hafal 30 juz. Bibel ini bisa kita hafal ndak? Kalau Al-Quran kita hafal, kita baca, iman naik. Takutnya Bibel ini kita baca, burung yang naik. Isinya begini. Coba baca. Coba Bang Kiko baca. Coba baca. Amsal 20. Amsal 23 nomor 27. Ayat 27 gitu. Saya baca ya. Nih. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Kenapa? Dari mana dia tahu yang satu dalam, yang satu sempit? Kalau dia tidak ukur begitu. Atau ada pengukuran sendiri? Lebih. Oke lah, ini berapa loget ya, memang ya udah. Oke, singkat pemahaman Bang Loding di ayat. Saya akui lah, memang Bang Loding itu sampai 10 tadi malam Abang Loding katakan kalau Tuhan itu adalah seorang hamba. Tapi Bang Loding yang tingkat ke pemahamannya nggak apa ya, ini selalu lubang rudal apa begitulah tingkat pemahamannya, pengertian yang itu rendah sekali loh Bang. Ketika saya membawa ayat ini, kenapa Bang Kiko marah sama saya? Jujur, kenapa Bang Kiko heran sama saya membawa ayat ini? Saya nggak marah. Kenapa? Mana ada saya tutup-tutupin, nggak ada. Tingkat pemahamannya baik. Terus tingkat pemahaman Bang Loding rendah. Jangan marah. Oke, selalu kita paham bagaimana itu. Oke, pertanyaannya begini. Karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Pertanyaan yang simpel. Dari mana dia tahu itu lubang dalam? Dari mana dia tahu ini lubang yang sempit? Itu pertanyaan saya. Bagaimana jawaban Anda? Silakan. Bukan itu maksudnya Bang Loding. Perempuan yang jalang dosanya tuh udah kemana-mana Bang Loding. Sudah brutal. Kalau yang sempit kan dosanya sedikit. Lebih kesalahannya sedikit lah pokoknya seperti itu. Tapi Bang Loding selalu memikirkan lubang itu gede dan kecil. Nggak ada seperti itu Bang Kiko. Baca seterusnya. Oh, nggak baca. Aduh. Tapi kenapa Bang Loding selalu mengalamatkan urusan itu yang dialamatkan selalu ke situ dialamatkan. Bukan begitu Bang Loding. Jangan buang-buang muka. Anda itu mengalamatkan selalu hal yang begitu coba. Saya nggak pernah mau. Baik ada tertulis katakanlah mungkin nanti kalau Abang Loding udah jadi kirim Al-Qurannya, belum tentu otak saya mengalamatkan hal-hal yang negatif. Itu terkadang dibuat jadi teguran keras. Bukan berarti dialamatkan buat hal-hal yang jelek. Bang Loding, saya rasa lah, apakah kalau tertulis sesuatu yang aneh berarti tujuannya jelek? Itu memperingatkan. Saya tanya
Akan sama Bang Kiko, silakan Bang Kiko jelaskan. Jelaskan mau pakai dalil atau mau pakai asumsi, silakan. Di mana Anda mengatakan bahwa itu mendandakan perempuan ini dosanya sedikit, perempuan satu dosanya dalam. Apa hubungannya, dari mana referensi itu yang Bang Kiko jelaskan sama saya? Jangan sampai Bang Kiko hanya mau merangkai kata untuk membenarkan saja perkataan Bang Kiko. Karena takut tidak tahu menjawab. Bukan takut nggak mau menjawab. Hah? Kita ini bicara apa? Kita ini bicara apa? Mau ambil apa? Kita ini kan bicara minta keimanan. Sama Umi kunci motor. Nanti abang. Kenapa? Kita ini kan bicara keimanan. Harus kita sandingkan pikiran kita masalah konsep iman toh, bukan selangkangan, bukan rudal kayak gitu. Yang tertulis begitu. Iya, tapi tujuannya apa? Maknanya apa? Coba mundur ke 20. Sabar. Coba mundur ke 20. Tadi kan Amsal 3 berapa ya? Amsal 25, 24. Sabar. Amsal 3 27 kan? Ya, coba. Amsal tidak. Amsal 23 di Amsal 18 ya teman-temannya. Korelasi di Amsal 7 18. Amsal 7 18. Dia korelasi di Amsal 7 18. Coba. Di Amsal 7 18 coba di korelasi situ. Coba. Dan Bang Loding harus pahami tujuan Amsal itu adalah lebih pada perilaku manusia, teguran keras untuk perilaku manusia. Makanya semua tertulis di sana. Apa aja yang keras, yang lembut, saya tahu itu. Iya, saya tahu itu. Saya tahu. Bahkan RK lebih tahu itu. Makanya dia praktek itu. Dibantu terplay teman-teman. Kasih kencang loh. Amsal 7 18. Kau putar kasih balik lagi. Amsal 7 18. Bukan putar, ini. Ngapain putar-putar, tinggal buka aja. Tuh saya baca ya. Marilah kita memuaskan. Iya, saya baca. Saya udah pernah baca ini disuruh Bang Loding. Sudah saya baca lagi nggak apa-apa. Memang tingkat. Sabar. Saya baca. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Kenapa? Lanjut. Oke. Lanjut. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya. Itu. Kata mari itu mengajak atau tidak? Marilah kita memuaskan birahi. Mari. Mengajak. Kalau ada janda-janda Kristus mengajak saya, bagaimana tanggapan saya sama mereka? Ini sindiran Bang Loding supaya orang tidak melakukannya lagi. Itu kitab suci. Bagaimana kitab suci sindir-sindir kalian? Kalau kitab suci bukan berarti kalau kitab suci semua isinya suci, emas, perak, berlian segala. Bukan begitu Bang Loding. Berarti kitab suci bukan isinya suci. Definisi suci apa? Ini kan teguran keras untuk untuk perilaku manusia, teguran keras buat setiap orang. Coba seandainya begitu baca kan, begitu baca. Misalnya saya penginjilan nih, penginjilan. Terus boleh tidak kalau saya penginjilan kepada janda-janda Kristus, saya fokus ke Amsal itu, boleh tidak? Boleh. Karena itu kan firman Tuhan juga. Boleh. Iya. Oke. Terus. Kalau dia panggil, kan kita nggak tahu ini, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita tidak tahu. Ya kita tidak tahu kan? Itu marilah kemari, hey.
Mari kita sindiran. tak mengajak. Sindiran bagi orang-orang yang melakukan suatu maksiat. Sindiran. Kenapa harus terjadi ditulis? Supaya orang tidak melakukan toh. Nah, sekarang Bible itu kan banyak orang yang tidak paham baca Bible ini kan? Benar tidak? Banyak orang-orang tidak paham Bible. Tiba-tiba kalau saya baca itu, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Terus janda Kristus bilang, ayo mari. Ah, itu gimana itu? Tanggapan saya gimana itu? Maka belajar. Siapa yang belajar? Saya atau janda itu? Kedua-duanya harus belajar. Saya sudah belajar, makanya saya kasih ajar. Ini Amsal 7:18. Apa bunyinya situ, Bapak Pastor? Marilah kita memuaskan birahi. Terus janda itu bilang, ayo mari. Ah, gimana itu coba? Tapi dia belum paham arti dari kitab itu, belum paham. Dia masih botol. Nah terus? Ya, Tapi dia sudah ajak bagaimana nih? Mau tolak apa gimana? Iya, kalau dia jadi sudah ajak dalam mau urusan. tolak apa gimana nih? Oh, itu saya nggak mau masuk urusan itu. Urusan mereka. Bang Loding ya, kenapa urusan kayak gitu? Bang, kalau memang itu, Bang. Kalau memang itu kitab suci, dengar Bang. Kalau memang itu kitab suci, Bang Kiko, cukuplah jangan kau dekati zina, selesai. Mau zina apapun jangan kau dekati zina. Sebagaimana di dalam Al-Quran, janganlah kamu mendekati zina, titik. Tidak usah mau zina pegang perawan, zina ramas-ramas susu, zina memanggil orang berahi, tidak usah. Itu namanya, bagaimana kalau anak kita baca, bagaimana kalau anak kita yang umur misalnya yang umur 17 tahun, 18 tahun mereka baca. Terus mereka tanya, Bapak, ini maksudnya apa nih Bapak? Yang kemarin Yeskiel 23 nomor 20 itu. Jakarnya sebesar jakar kuda. Terus ditanya, Bapak, jakar kuda itu besarnya bagaimana Bapak? Makanya Bible Anda itu, Bible yang Anda pegang itu dilarang dibaca di Amerika. Begitu, karena Amerika membatasi, tidak boleh membaca itu. Karena sudah itu dikatakan buku porno. Begitu, di Amerika bukan saya. Makanya tulis baca di Google itu. Apakah Bible di Indonesia bisa bacakan di Amerika? Tidak bisa. Begitu, karena terjadi banyak. Karena ketika pendeta baca, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Datanglah jemaat satu. Pak pendeta, ini maksudnya apa? Oh, ini maksudnya ini, apabila kalau ada suaminya keluar, maka kita praktek firman Tuhan ini. Oh, suami saya lagi keluar. Wah. Kan itu mereka tidak mau, Pak Kiko. Lah ini dibilang tolak lagi. Ini sahabat yang inilah susah kalau saya ini orang Islam. Ketika saya sampaikan kebenaran, Bang Kiko tolak. Nanti ketika ada orang Kristen yang mengatakan betul apa kata Loding, Bang Kiko bilang, kamu Kristen apa? Kamu gereja mana? Itu terjadi kepada Bang Kiko karena tidak mau mendengar kebenaran. Begitu. Belum. Contoh Bang Kiko ya. Contoh ini. Contoh ini contoh satu nih. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh, sabar ya. Coba di nih. Nah, coba baca di Hosea 4 nomor 14. Misalnya kita punya anak mau praktek begitu terus, oh jangan nanti Tuhan marah. Bagaimana di Hosea 4 nomor 14? Coba baca. Baca coba. Terakhir ini baca. Hosea 4 nomor 14. Baca sendiri nggak apa-apa. Anak kita. Oke. Hosea 4 nomor 14. Terus misal anak kita berzina gara-gara baca Bible, langsung kita bilang, kenapa kamu berzina? Bible mengatakan marilah kita memuaskan birahi. Bukan begitu, kamu ini cuma berzina. Kamu dimarahi Tuhan. Tiba-tiba dia kasih Hosea 4 nomor 14. Bapak baca Hosea 4 nomor 14. Apa bunyinya? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina. Tuh, Tuhan tidak hukum. Coba. Apa ini? Kayak Coba. Baru dia baca kan? Baru dia baca. Begitu saya baca dia tidak percaya. Nanti sudah dengar bunyinya baru dia baca. Hosea 4 nomor 14. Taruh di akhir. Coba buka, mau buka? Ya, yang ini ini. Coba. Hosea 4 nomor 14. Oh, kamu jangan begitu, nanti Tuhan menghukum kamu. Dia kasih ayat ini. Ini Bapak kata Tuhan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun berzina.
Kami tidak dihukum. Makanya ada yang digrebek di kafe. Merajuk. Kasih Al-Quran tidak percaya, kasih Bibel merajuk. Coba kasih babi ini, langsung makan Bang Kiko. Coba, Hosea 4 nomor 14 baca. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasihi sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bikini, dan umat tidak memperhatikan akan runtuh. Kenapa Bibel Bang Kiko ini isi sundal saja? Sundal saja. Semua sundal habis. Aku itu hanya besar. Merujuk kepada siapa? Hanya besar kalau bukan kepada Tuhan. Marah sama saya. Padahal saya cuma tanya Bibel, marah sama saya. Emosi sama saya. Emosi. Ini tentang Bang Kiko. Iya. Kenapa tidak dihukum? Karena mereka tidak dididik dari kecil. Mereka liar. Harusnya orang tua kan mendidik. Yang dihukum itu orang tua. Terus anak siapa yang hukum? Makanya Bang Lodi nggak paham apa-apa, cuma tahu doang ayat. Jangan, kan kalau dibilangin, lalu kenapa selalu dialamatkan hal-hal yang jelek? Kenapa selalu dialamatkan hal-hal yang jelek? Bukankah kitab suci itu semua di dalam ada tertulis tentang bagaimana ini kan buat manusia. Bagaimana Bang Kiko bilang karena tidak dididik dari kecil? Ya anak kecil itu kita didik. Walaupun anak dari kecil kita tidak didik, begitu dia sudah balik, sudah umur 12 tahun, dia sudah tahu mana yang berbulu, mana yang tidak berbulu. Dia sudah tahu mana yang besar, mana yang kecil, dia sudah tahu. Dia sudah bisa karena dia diberikan. Tapi di sini aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina. Coba, atau menantumu perempuan, ada menantu juga. Masa menantu juga tidak tahu, tidak dididik dari kecil? Masa menantu bapak mantu yang mau urus? Gimana? Tidak bisa Bang Kiko, ini direvisi lagi. Bilang pendeta, revisi secepat mungkin. Loading sudah dapat yang begini-begini. Gitu. Ini sudah jelas tertulis ini. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan mereka berzina. Baik, anak perempuan karena masih kecil. Lanjut. Atau menantu perempuan. Ini menantu kau bilang masih bayi lagi. Bila menantu masih bayi. Apa menantu itu? Ini kan persundalan Bang Loding. Apa sih persundalan? Itu kan penyimpangan kan. Makanya itu kenapa kita Bang Kiko itu banyak dengan sundal. Kenapa banyak sekali sundal? Apakah kalian hobi persundalan? Sundal, semua sundal. Kitab suci ini sebenarnya tujuannya apa? Kita harus paham dong tujuan kitab suci apa. Harus dituliskan yang seperti apapun harus tertulis di dalam. Bukan berarti ditulis di dalam itu yang bagus-bagus semua. Kesalahan manusia, perilaku manusia, tindakan manusia, pekerjaan manusia, semua tertulis. Yang terlarang, yang baik, yang tidak baik, yang abu-abu, semua tertulis. Bukan ngarang-ngarang. Oke, baik. Mantap, saya akui. Berarti di dalam kitab suci Bang Kiko ini harus tertulis semua. Tidak boleh ada sembunyi-sembunyi, tertulis dengan detail, benar? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Mereka sedang bersundal, di sana susunya dijama-jama dan keperawanannya dipegang. Bagaimana tutorial menjama susu dengan baik dan benar? Kalau lengkap. Bagaimana? Bagaimana coba? Katanya tertulis. Anda bilang ada, kan saya bertanya, bagaimana cara memegang keperawanan yang baik dan benar? Ayo. Tanya detail kan? Ini kita bahas biologi atau bahas keimanan? Oh begini. Pastikan. Begini. Kalau kita bahas begini apa? Kalau kita bahas biologi kita tutup maksudnya ini. Maksudnya cara pegang keperawanan begini tadi Bang Kiko bilang begini. Oke, biar saya ikutin.
kalau kita bahas keimanan, Ah. kita tutup. Saya tutup ini, saya tutup. Kita bahas biologi sekarang. Kita tutup ini. Tutup. Yang tertulis ini, oke, yang tertulis di kitab suci ini apa? Biologi apa keimanan? Ah. Kita sedang bahas keimanan. Oke, kita sedang bahas keimanan. Di dalam Bibel Anda tertulis ada 2 orang perempuan sedang bersundal. Di sana susunya dijama-jama dan keperawanannya dipegang-pegang. Kan saya bertanya, Bang Iya. Kiko, bagaimanakah cara yang baik dan benar untuk menyamak susu dan pegang keperawanan itu? Ini ditanya. Orang bertanya itu menjawab, bukan kejang-kejang. Katanya Bang Kiko tadi tertulis detail. Ayo, coba. Enggak, pikiran kita dialamatkan kemana nih? Ke biologi apa ke konsep keimanan? Pastikan sekarang. Ya kalau susu itu di mana? Tidak mungkin susu di sini. Susu itu pasti di sini, Bang Kiko. Aduh. Kau pakai putar. Itu kan susunya di jama-jama. Berarti kita bahas biologi kita ya. Yang tertulis susu apa-apa? Yang tertulis susu atau apa? Sekalipun tertulis, itu bukan itu yang dimaksud. Maksudnya keimananmu jangan ngaur, jangan sembarangan, jangan dikotak-katik seperti itu yang abang bilang sebut. Bagaimana Bang Kiko bilang jangan dikotak-katik? Itu sudah jelas susunya di jamak-jamak, otomatis dikotak-katik lah. Maksudnya di jamak-jamak. keimanannya harus terjaga, harus suci. Ini otaknya biologi terus. Harus terjaga, harus suci, harus murni. Itu yang dimaksud Bang Loding. Otaknya selalu kayak meriam, rudal apa, bajoga. Ini kenapa selalu begitu ya? Kita bukan bahas biologi. Kalau itu ada ukuran besar, kecil, besar, apa panjang atau seperti apa, baru kita bahas biologi. Ini bahas iman kok, bahas. Ini dipegang-pegang. Bukan itu yang dimaksud Bang Loding. Sudah. Elah. Saya tidak terganggu sedikit pun, tetap saya terangkan apa yang memang sebenarnya tujuan ini apa. Sabar. Jangan ada lagi ayat Dola, lagi, udah pusing saya. Gak ada lagi ayat. Udah dengar. Dengar dulu, diam. Iya, diam dulu. Iya, sabar, diam dulu, ya. Sabar. Anda tidak tahu kan? Tahu apa tidak? Apa? Tahu atau tidak? Apa? Sabar ya. Intinya kan Oke. persundalan. Iya, dengar dulu kan. Nah, kita tanya kalau Anda tidak tahu, begitu, biar kita tidak ada kesalahpahaman di sini. Kita tidak baku-baku marah begitu kan. Bang Kiko kan sudah mulai emosi. Oke, sabar. Dola menjamak susu dengan benar yang tertulis dalam Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3 itu bagaimana? Dijamak-jamak itu berarti diremas dengan halus. Nah. Bukan saya. Silakan marah sama Dola. Itu. Saya nggak marah. Saya tertawa pun enggak. Saya nggak marah dan saya tidak tertawa. Anda gagal paham, tidak mengerti apa-apa. Hafal ayat doang, luar biasa Anda Bang Loding. Sedih saya sama Bang Loding. Oke. Sekarang waktu Anda untuk mengertikan kepada saya hanya ingin mendengar. Saya mute, saya ingin mendengar. Nggak ada. Udah ngantuk saya Bang Loding. Merajuk kan? Merajuk dia kan? Merajuk kan? Ketahuan ular beludaknya kan? Bukan, biasanya saya tertawa sama Bang Loding. Saya nggak pernah sama Bang Loding. Saya suka gayamu, saya suka kriteriamu. Tapi kau kali ini brengsek, dengan ngerti apa-apa Bang Loding. Kasihan saya, sedih. Ih, kenapa itu? Brengsek banget. Pemahamannya bukan pemahaman brengsek dalam arti apa. Sedih banget tuh. Saya nggak tertawa sedikit pun. Iya, Anda
Anda mau tertawa atau tidak bukan urusan saya. Yang pasti itu berarti Anda tidak bisa menjelaskan Bibel Anda dengan baik dan benar kepada saya. Kan saya bertanya kepada Anda, tugas Anda menjawab. Kok jadi meraju? Sherlock. Itu Bang Kiko, makanya itu Bang Kiko, bacalah Bibel kalian itu dengan baik dan benar. Karena kebanyakan orang-orang ini mereka cuma fokus perjanjian baru saja. Perjanjian lama mereka tidak fokus. Dan ingat, perjanjian lama itu adalah kitabnya Yahudi yang diambil oleh orang Kristen, ditempelkan di kitabnya. Begitu Bang Kiko. Yang berhak menjelaskan perjanjian lama, dengar. Yang berhak menjelaskan perjanjian lama itu orang Yahudi, karena itu kitab mereka yang kalian ambil. Itu baru bisa. Kalau kalian menjelaskan perjanjian lama, kalian tidak akan bisa. Karena itu bukan kitab kalian. Kita lagi taruhan mobil. Saya datang, saya bawa. Bang Kiko, ini mobil saya Bang Kiko. Ini mobil saya. Mobil saya ini dia kalau jalan itu, kalau tekungan dia punya setir itu dia agak goyang-goyang sedikit. Remnya kurang bagus begitu. Datang Bang Kiko bawa mobil orang mau jelaskan sama saya. Jadi makanya Bang Kiko tidak bisa menjelaskan perjanjian lama, tidak bisa menjelaskan. Yang Bang Kiko berhak menjelaskan itu perjanjian baru, karena itu kitabnya Bang Kiko. Sebagaimana Yesus mengatakan, ketika Yesus melihat janda itu maka tergeraklah hatinya. Maka Yesus mengatakan apa? Jangan kau menangis, sayang. Iya, Dola saja tahu, Bang Kiko tidak tahu. Layar teman-teman. Kalau yang Bang Kiko yang menjelaskan itu, Bang Kiko jelaskan itu perjanjian baru yang sebagaimana ketika Yesus melihat janda, maka tergeraklah hatinya dan dia mengatakan janganlah menangis, sayang. Kan ada ayatnya Bang Kiko. Kenapa bilang begini? Kan ada ayatnya itu, baca ayatnya. Ketika dia melihat janda itu menangis, Yesus mengatakan apa? Janganlah menangis, sayang. Kan ada datanya. Baca datanya di situ. Kenapa tidak baca terus marah-marah sama saya? Coba. Ada tidak datanya begitu ketika Yesus melihat janda menangis dan tergerak hatinya? Ada atau tidak? Coba. Ada atau tidak? Oke, tergerak. Tergerak dalam urusan apa? Suasana apa? Ya tidak tahu ketika dia melihat, apalagi dia Tuhan maha melihat. Tembus pandang atau bagaimana kita kan tidak tahu, kan saya tanya. Tuhan maha melihat. Dia lihat janda menangis. Berarti dia tahu janda ini punya masalah apa. Makanya bilang janganlah menangis, sayang. Tuh. Ya, bacalah ayat. Serba salah saya kalau diskusi sama Bang Kiko ini, kan dia yang macet, saya ulang, dia bilang tidak mengerti. Coba baca ayatnya Bang Kiko. Kita baca ya, baca ayatnya. Ketika Yesus melihat janda menangis. Di Lukas 7 nomor 13. Coba baca. Oh bukan Yesus, ketika Tuhan. Bukan Yesus, ketika Tuhan. Tertulis itu Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis, sayang. Tuh. Tuhan. Nih. Jangan bilang nih. Ketika Tuhan melihat janda itu, ini Tuhan lihat janda. Tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis, sayang. Gak ada sayang loh, tapi sudahlah, dosamu lah itu. Siapa yang bilang sayang? Maksudnya sayang?
Parah ini si Bang, Loding. Tuhan, oke ada Bang, saya. Bang Kiko, saya tanya sama Bang Kiko, dengar Bang Kiko. Oke, Bang Kiko, Tuhan itu sayang sama hambanya atau tidak? Tuhan sayang sama hambanya atau tidak? Sayang, udah Sayang iya. sama hambanya atau Sayang, tidak? iya, sayang. Sayang. Berarti Tuhan itu sayang juga sama janda kan? Sayanglah, masa Tuhan tidak sayang sama hambanya? Kenapa kok? Janda juga manusia, kenapa? Apa yang salah di sana? Janda mau duda mau. Apa yang salah? Kenapa selalu Yang salah mengalamatkan- itu Tuhan. Yang salahnya itu Tuhan melihat salah. janda itu menangis. Ya. Kok Tuhan berani Bang Loding Silakan bilang lanjut, Tuhan lanjut. salah? Kenapa Bang Loding Bukan berani bilang Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan salah Bang Kiko? Ya Allah ya Rabbi. Barusan itu diucap, udah terucap barusan, lupa. Barusan halus disebut. Di mana Lupa, di mana apa? Serius saya lupa serius. Ingatkan saya lupa. Serius saya lupa. Mungkin salah ngomong, Tuhan salah. Loh, baru diperbaiki lagi. Jangan ngomong Tuhan salah, kok Tuhan salah. Tidak mungkin Tuhan salah lihat. Saya bilang tidak mungkin Tuhan salah lihat. Ini kan Tuhan melihat Terus? janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kan? Ya. Sayang. Otomatis Tuhan sayang sama hambanya kan? Kan? Nah, Di kutanya sama Bang mana- Kiko. di mana tertulis sayang di situ? Kalaupun tertulis, apa yang salah? Tuhan ini sayang sama hambanya atau tidak? Makasih Bang Jodoh. Katanya nggak boleh nambah-nambahin ayat. Kata, mengurangi nggak boleh menambahin. Tapi dia sendiri. Netizen di bawah. Kalau saya salah, saya mohon maaf sama Bang Kiko, sama Kristen semua, saya mohon maaf. Saya tanyakan, apakah Tuhan itu sayang sama hambanya atau tidak? Silakan dijawab Sayang. netizen. Sayang. Oke, janda ini hamba Tuhan atau tidak? Hamba. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sayang, Cukup. maksud sayang itu karena Tuhan sayang sama dia. Maksudnya sayang itu karena Tuhan sayang sama dia. Sekarang kalau kita lihat anak kita menangis. Terus kita bilang, jangan menangis. Berarti kita sayang sama dia atau tidak? Iya. Coba. Gak ada tertulis. Bagaimana teman-teman coba? Halo Ito, gimana kabar Ito? Baju kita sama hitam. Saya tahu dia kesal gue dari tadi dibuat. Tapi nggak apa-apa. Nah, emang itulah yang buat Bang Loding itu terkenal. Kadang waras, kadang Bukan. benar. Iya bukan. Saya tanya sama Bang Kiko tadi itu. Saya bilang Bang Kiko, Tuhan ini sayang tidak sama hambanya? Dia bilang sayang. Kan ada ayat tertulis di sini. Ada ayat tertulis di dalam Lukas 7 nomor 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis, sayang. Ketika kita mengatakan orang jangan menangis, berarti kita sayang sama dia kan? Benar tidak itu? Gak ada ditulis sayang, jangan menangis. Titik. Siapa yang bilang tertulis sayang? Saya kan tidak bilang tertulis sayang. Katanya nggak boleh nambah-nambahin, ngurangin, ditambahin sendiri ya sudahlah. Kalau karena Bang Loding nggak ini kok. Loh. Maksudnya saya mengatakan jangan menangis. Oh, ini kenapa ada Jendriko? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ada Jendriko naik. Sabar. Tunggu, kita tanya sama Jendriko. Jendriko ini dia paham kalau masalah janda, Bang Kiko. Jendriko ini. Dia paham masalah janda. Soalnya rumahnya itu di samping kiri janda, samping kanan janda, depan janda, belakang janda. Dia tinggal di kampung janda. Jangan. Masya Allah, mari. Subhanallah. Silakan buka celana, buka celana. Buka kamera, Bang Jendriko. Buka celana nanti malam, sunnah Rasul.
Nah, ini masalah janda, Jenriko. Bang Kiko bingung masalah janda. Coba jelaskan bagaimana masalah janda itu. Di Lukas berapa? Di Lukas ini, di Lukas 7 nomor 13. Silakan. Cepat sudah tapu. Ya, itu berbunyi tergeraklah belas kasihan. Bukan. Oleh belas kasihan. Oke, belas kasihan. Ketika Yesus melihat janda itu dan Yesus mengatakan janganlah menangis. Berarti Yesus sayang sama dia atau tidak? Sayang? Sayang? Apa memang Berarti orang salah saya dicipta? di mana? Sayang dalam pengertian apa dulu? Kalau sayang dalam pengertian begini, itu yang salah. Loading. Kalau sayang dalam pengertian begini, itu baru yang salah. Tertawa dia, Bang. Biarin tertawa. Itu Biarin tertawa dulu sayang dia. karena kasihnya, iya. Karena kasihnya, karena dosanya, karena dia janda ini mengakui bahwa dia memang berdosa, sehingga tergeraklah belas kasihan dari Yesus untuk Masa kamu lebih tahu daripada janda itu sendiri? Emang janda itu janda kau? Gimana coba? Pakai data. Saya minta data. Pakai data. Duduk, Mit. Sini. Pakai data. Saya butuh data. Bibel kamu saya ragu-ragu, Apa yang mau apalagi dicari? kamu punya coklat. Data. Mana data? Iya, Tulis data di mana? apa? Datanya Data Tulis di mana waktu janda Apanya? itu? Yesus, kamu menceritakan tadi bahwa Yesus melihat janda itu karena dia banyak dosa, banyak ini, banyak itu, banyak uang, banyak hutang. Mana? Ini data. Cepat. Ya harus dibaca. Tadi Gak kamu boleh baca di satu mana? ayat itu. Gak boleh satu ayat lagi tuh Bang Luding. Harus dibaca dari awal. Baca satu perikop. Kamu bawa itu kan? Lukas berapa? Lukas 3. Lukas berapa? Lukas 7 nomor 13. Baca satu perikop. Kamu baca satu perikop Ya. itu. Baca. Ayat 14 kan? Ini berbicara tentang anaknya sudah meninggal, ya. Ini berbicara Yesus tergerak belas kasihan oleh karena ibunya meminta pertolongan kepada Yesus, dan Yesus tergerak hatinya, ya, dan Tadi kamu bilang janda banyak dosa. Janda banyak dosa. Sekarang ternyata ya, ibunya janda. ya, maksudnya ada ya, bukan ibunya janda loh, anaknya yang sakit. Oke, baca seterusnya. Terus baca. Kita diskusi, silakan. Sini ribut karena ada tetangga putar lagu, jadi agak ribut. Nggak Apa ada bahasa ribut. saja Abang Kiko? Aman kok. Tidak, baca terus. Kabur dia malu dia katanya. Dia penjelasan tadi dia sudah malu Bang Kiko. Maksudnya dia sudah malu tadi. di sini di tempat saya tetangga ada putar lagu, jadi agak ribut, agak berisik. Aman. Bang Kiko bilang aman itu. Masa kamu melawan Bang Kiko? Pendeta juga itu. Oke. Sambil menghampiri usungan itu lalu menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, yaitu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya yang meminta pertolongan untuk menyembuhkan anaknya. Ini sudah, baru semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, yaitu seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sudah dibaca?
Silakan jelaskan. Masa baca baru tidak jelaskan? Baca jelaskan. Ini berbicara tentang janda ini memohon kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mengobati anaknya atau untuk menyembuhkan anaknya. Anaknya kan sudah mati. Ya, sehingga Membangkitkan. tergeraklah belas kasihan dan Yesus melakukan itu. Ya, karena dia berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Ya, karena itu akan tersebar. Ya, apapun yang dilakukan itu akan tersebar. Karena semua mata melihat. Contoh, pertama di Kana ya, air buah anggur itu, ya air biasa menjadi air buah anggur yang murni ketika pesta di Kana dan itu tersebar. Jadi orang menaruh kepercayaan, menaruh iman kepada Yesus. Sehingga janda ini memohon belas kasihannya. Lalu tergeraklah belas kasihnya kepada janda ini yang anaknya sudah meninggal. Sehingga disembuhkan, dibangkitkan, ya yang meninggal. Jadi sembuhkan atau dibangkitkan dan bangkit itu ceritanya di situ loh, untuk menunjukkan kuasa bahwa dia adalah Tuhan. Ya, meninggal. Bahwa dia berkuasa. Coba ulang. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan apa? Bahwa dia adalah Untuk berkuasa, menunjukkan dia adalah apa? Tuhan. Iya, Dia Tuhan menunjukkan Yesus kuasa untuk bahwa dia adalah membuktikan Tuhan. orang. Iya, sabar. Dia menunjukkan Iya, kuasa bahwa dia adalah membuktikan bahwa Tuhan. dia adalah Oke. Tuhan, iya. Kamu tidak menipu? Kamu tidak menipu? Iya, tujuan mujizat. Oke, baik, Tidak. sabar. Tujuan mujizat itu- Sabar. Iya. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baca Jenriko, baca. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bang Kiko lihat ya. Dia mengatakan tadi bahwa untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Silakan. Saya baca ya. Saya baca, dengar ya. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini, yaitu yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Sudah Bang Kiko. Oke. 011. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 yang melakukan itu siapa? Baca, yang melakukan itu siapa? Yang melakukan itu siapa? Ini Bapak. Dalam konteks ini Bapak. Iya. Wahai orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh siapa? Yesus. Baca deh. Yang dilakukan oleh Allah, oleh Bapa dalam konteks yang dilakukan oleh Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Itu dalam konteks. Kalau Bapak tidak melakukan, bisa tidak Yesus membangkitkan orang mati? Bisa. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, anak pun berkuasa barang siapa yang dikehendakinya. Sabar, kita pakai data. Tunggu. Sabar, kita pakai data. Dia berkuasa membaca. Biarin Bang Loding Kita dulu. pakai Bang Loding data. dulu. Kamu mengatakan tadi kalau Bapa tidak melakukan berarti Yesus bisa melakukan. Di dalam Yohanes 5:30 Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 2 kata Nikodemus kepada Yesus, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Kalau di dalam Islam, jika Allah tidak menghendaki. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam melakukan segala sesuatu itu dengan izin Allah. Kamu mengatakan Yesus, coba kamu lawan itu Yohanes 5:30. Coba baca Yohanes 5:30. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalian ini pengikut Yesus apa perusak Yesus sih? Tidak, begini. Coba kamu harus memahami.
Kan dia datang ya dalam rupa manusia, sebagai manusia, dia memprioritaskan hanya Bapa, hanya Allah yang tahu. Dia mewakili manusia, dia mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu, Allah yang punya porsi itu. Ya,